Kira-kira seperti itu ya untuk suara di motor Mio Soul GT ini, berisik di bagian CVT-nya. Kronologinya kemarin ini ceritanya, motornya ini kan dol ya di bagian engkolnya. Kemudian si ownernya ini inisiatif pergi ke tukang las ya, kemudian dilakukan pengelasan di bagian CVT-nya. Walhasil setelah dilakukan pengelasan sudah bagus untuk kickstarternya, kemudian pas mau dihidupkan malah timbul suara berisik di bagian CVT motor masnya ini ya. Jadi kemudian setelah jarak 2 hari ya, motornya ini dibawa pulang, kemudian pas mau diengkol lagi malah patah lagi di bagian as kickstarternya. Kemudian setelah itu langsung dibawa ke bengkel ya, minta dilakukan pengecekan di bagian CVT-nya ya, takutnya ada yang problem karena suaranya berisik sekali kata si ownernya. Oke, ini setelah saya bongkar untuk bak CVT-nya. Nah, di sini ternyata kandas ya. Pinion kickstarternya ini kandas sama gigi lawan yang berada di bagian krik asnya. Penyebabnya kandas salah satunya ialah karena di bagian kancingan kickstarternya ini bisa kelepas ya. Kemudian yang kedua karena lengket di bagian pinion kickstarternya. Nah, ini saya hidupkan untuk motornya normal ya, tidak ada suara berisik di bagian CVT-nya. Setelah saya lepaskan untuk bak CVT-nya seperti ini ya. Nah, di sini ada goresan. Nah, ini kelihatan sekali kandas sama pinion kickstarter atau gigi lawan kickstarter yang berada di bagian kerikasnya ini seperti ini. Oke, lanjut rekan-rekan. Ini mau saya lepaskan dulu ya untuk as starternya, karena as starternya kan patah. Jadi si ownernya ini minta dilakukan pergantian as starter sekalian seperti ini. Nah, ini kemarin bekasnya dilas ya. Nah, habis dilas malah timbul suara berisik. Ya, penyebabnya karena mungkin salah satunya ya. Nanti kita cek di bagian kancingan kickstarternya. Kalau kelepas berarti betul, karena pas proses pengelasan kan diketuk-ketuk ya. Diketuk-ketuk, kemudian bisa jadi di bagian kancingan kickstarternya ini kelepas, akhirnya pinion kickstarternya ini terdorong ke dalam ya, seperti ini, terdorong ke depan, kemudian kandas sama gigi lawan yang berada di bagian kickstarternya. Oke, yang berada di bagian kruk as ya. Oke, ini saya lepaskan dulu untuk penutup as starternya. Kita sediakan kunci 8T. Kemudian kita lepaskan untuk bautnya 4 biji, di bawah 2, di atas 2 seperti ini ya. Oke, kita lepaskan satu persatu untuk baut penutup as starternya seperti ini. Nah, si ownernya ini akhirnya keluarkan biaya 2 kali ya. Kemarin pas dilas ngeluarin biaya, kemudian sekarang juga ngeluarin biaya, dilakukan pergantian as kickstarternya ya. Nah, coba kemarin langsung diservis beres ya, atau langsung dilakukan pergantian saja di bagian as kickstarternya kalau memang terjadi dol ya, nggak usah dilas-las rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lepaskan dulu untuk pinion kickstarternya. Nah, kemudian di sini ada karet nih. Nah, kita lepaskan dulu untuk karet sealnya yang berada di luar ini. Nah, di sini. Nah, kemudian kita cek di bagian kancingannya ya. Di sini ada kancingan. Nah, ini kondisinya kelepas ya, bukan berada di tempatnya. Seharusnya di situ nanti ada, nanti saya perlihatkan rekan-rekan ya. Ada coakan khusus untuk dudukan kancingan as kickstarternya seperti ini. Kita lepaskan. Oke, di sini juga ada ring di luar.
Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada ring. Kemudian di sini ada coakan nih di bagian as kickstarternya. Nah, dudukannya seperti kancingan as starternya di sini ya, di coakan as starternya. Tapi tadi pas saya lepaskan penutup karet sealnya, kancingannya berada di luar ya. Nah, di sini ada bos. Kita lepaskan dulu untuk bosnya ini. Kemudian kita carikan as kickstarter yang baru ya. Nah, di sini ini sudah ada as starter yang baru. Nah, di sini ada coakan nih. Nah, persis di sini ya, kiri kanan ini ada coakan yang lama maupun yang baru di bagian as starternya. Nah, di situ posisi kancingan kickstarternya ya. Nah, kalau ini kelepas, kemudian kancingan as kickstarternya di luar ya. Jadi di bagian pinionnya itu terdorong ke dalam ya. Jadi kandas sama gigi lawan pinion kickstarternya yang berada di bagian keruk asnya, sehingga menimbulkan bunyi kasar ya, seperti di awal video tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi harus betul-betul pas dulu ya. Nanti kita pasang. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Kita pasang dulu untuk as starter yang baru. Nah, cara masangnya seperti ini. Kita pasang dulu pernya seperti ini. Di situ juga ada bos as kickstarter. Kemudian kita masukkan untuk as starternya ya. Nah, kalau ndak bisa masuk, tinggal dibalik saja untuk bos as kickstarternya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ya. Harus betul-betul mentok, dan diperhatikan di bagian per starternya ini jangan sampai kejepit sama as starternya ya. Nanti di bagian kancingan kickstarternya ndak bisa pas nanti di bagian luar ya. Jadi harus betul-betul pas dulu di bagian dalam sini ya. Jangan sampai kejepit untuk per starternya sama kancingan sama as starternya ya. Seperti ini. Oke. Kita paskan dulu ya rekan-rekan seperti ini. Nah, setelah pas, nah kemudian di sini kita cek. Nah, di situ ada coakannya ya. Kalau sudah kelihatan untuk coakannya, tinggal dipasang ring ya. Tapi kalau belum pas, tinggal diketuk sedikit. Nah, seperti ini kita ketuk. Kita pukul sedikit ya, biar masuk dulu untuk as starternya. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah kelihatan untuk coakan dudukan kancingan kickstarternya seperti ini. Oke, kita pasang ring dulu ya. Di sini ada ring tipis. Nah, kemudian di bagian kancingannya ini kalau masih bagus ya, tinggal dirapatkan kembali ya. Karena kemarin mungkin pas dilas itu kan panas ya. Panas, jadi kemarin ditambah lagi ketukan ya, mungkin dipukul-pukul pas proses pengelasan. Walhasil di bagian kancingannya ini ngembang dan kelepas ya, sehingga pinion kickstarternya ini terdorong ke dalam. Nah, seperti ini. Kita rapatkan kembali untuk kancingan as kickstarternya seperti ini sebelum dilakukan pemasangan ya. Sebelum kita pasang, kita rapatkan dulu. Nah, setelah rapat baru kita pasang untuk kancingan as starternya. Harus betul-betul ngunci dulu ya untuk kancingan as starternya ini. Kalau ndak ngunci, nanti kita pasang untuk per starternya kelepas lagi rekan-rekan. Nah, dia harus betul-betul di posisinya dulu, baru kita pasang untuk per starternya ya. Kita tarik menggunakan tali ya. Memang agak susah kita pasang untuk per starternya ya, untuk Mio Soul GT ini, karena kondisinya atau posisinya sempit. Nah, jadi harus kita cari tali caranya nanti ya. Nah, kita paskan dulu untuk kancingan kickstarternya. Setelah itu kita pasang untuk per starternya ya. Kita tarik nanti untuk per starternya. Kalau ndak ditarik nanti ndak bisa main ya untuk kickstarternya. Nah, seperti ini. Kalau sudah berada di posisinya ya untuk kancingannya, coba kita tes, pukul perlahan seperti ini. Kalau tidak masuk berarti sudah pas ya. Kemudian kita putar-putar ya.
Kalau bisa mutar untuk kancingannya berarti sudah pas, sudah berada di tempatnya atau sudah berada di posisinya untuk kancingan Kickstarternya seperti ini. Nah, kalau sudah pas tinggal dipasang per ya. Tapi sebelum kita pasang per, kita pasang dulu nih untuk seal debu ya. Di sini ada karet. Nah, kita pasang dulu seperti ini. Nah, sampai rata ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk per starternya ya. Kita tarik menggunakan tali untuk per starternya. Oke, ini kita buka dulu untuk Kickstarternya ya. Nah, di sini kita gunakan Kickstarternya Mio sama ya untuk Mio Soul GT ini, karena Kickstarternya kan sudah dilas ya. Nah, seperti ini kita lepaskan untuk bautnya dulu. Oke, setelah kelepas tinggal kita coba nih untuk Kickstarternya ya. Oke, sudah pas. Coba kita putar lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini belum main karena di bagian per starternya belum kita pasang ya rekan-rekan ya. Oke, sudah pas. Tinggal kita pasang pernya nih. Nah, caranya kita tarik dulu pernya ya. Kita tarik melingkar seperti ini dari bawah as Kickstarternya ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan tali, kita tarik tadi ya seperti ini. Sorry, tidak kerekam nih rekan-rekan tadi ya. Nah, ini kita gunakan tali nilon, kemudian kita paskan di bagian dudukan per starternya seperti ini. Oke, ini tinggal kita putuskan lagi talinya ya, karena susah kita pasang nih rekan-rekan ya kalau tidak kita gunakan tali. Nah, harus kita gunakan tali ya biar gampang seperti ini. Nah, kemudian kita tarik talinya setelah pasang untuk per starternya. Oke, kemudian coba mau saya tes pasang untuk pinion Kickstarternya seperti ini. Mudah-mudahan aman ya. Oke, sudah main. Oke. Nah, kita pasang saja langsung untuk baut Kickstarternya ya. Kemudian kita tes nih untuk motornya rekan-rekan ya seperti ini. Tutup dalam. Nah, kemudian tinggal kita pasang seperti ini untuk bak CVT-nya ya. Kemudian kita tes hidup motornya apakah masih berisik atau tidak ya. Oke, kita baut satu saja dulu rekan-rekan. Oke, ini coba kita engkol, sudah nyangkut. Nah, kalau sudah begini tinggal kita pasang bautnya. Kemudian kita hidupkan motornya ya. Nah, kita baut satu dulu nih, yang baut yang berada di tengah dulu. Satu saja ya cukup. Untuk ngetes masih berisik atau enggak untuk suaranya seperti ini. Oke, ini sudah aman rekan-rekan ya, tidak ada suara lagi di bagian CVT-nya yang berisik tadi. Karena penyebabnya berisik tadi karena di bagian pinion Kickstarternya ini maju ke depan ya, sehingga kandas sama gigi lawan Kickstarternya yang berada di bagian keruk asnya. Penyebabnya dia maju karena di bagian kancingan Kickstarternya ini kelepas. Penyebabnya kelepas karena proses pengelasan kemarin mungkin ya rekan-rekan ya. Karena kan biasanya kan kalau tukang las ya, habis dilas diketuk-ketuk bekas las-lasannya supaya tujuannya kelihatan ya, atau bekas las-lasannya itu kan ada tainya ya, kita sebut tainya saja, tai las-lasannya itu bisa kelepas ya seperti ini. Oke, ini saya engkol aman, tidak ada masalah ya, engkolnya juga enak. Per starternya juga sudah main, berarti sudah pas, tinggal kita rakit saja ya. Oke, mungkin sekian dulu ya rekan-rekan video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami ya, mekanik pemula Aoparian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar.